Jadi, Mail. Sini. Jadi kan gue baru sampai Pattaya. Waktu itu acara apa yang di Pattaya Roaring Loud. Nah, si lakinya Sela ini kan teleponin gue, tapi gue nggak angkat kan. Tiba-tiba dia WhatsApp, Kak, tolong angkat teleponku, Kak. Ya udah, karena dia udah ngomong gitu ya gue angkat dong. Gue angkat, katanya, Kak, tolong Kak, jangan diapa-apain Sela ini. Lah, gue bilang sama lakinya, emang saya ngapain? Yang ada kan adiknya bini lu tuh yang nyerang gue, padahal gue kagak. Gue ngomong apa juga enggak, gue ngapa-ngapain juga enggak, gue cuma menjelaskan bahwa dia memberangkatkan bentuk kekecewaan gue. Udah that's it. Kok lu ngomong begitu? Tiba-tiba pas lagi makan, jadi nelfonnya bertiga, ada gue, ada Dokter Oki, ya kan, ada Mail di samping, sama Reva Syong. Karena kan gue udah speaker kan, karena kalau nelfon bertiga kan puyeng gitu loh, enggak. Kalau pakai speaker jadi enak, jadi pada denger tuh semua. Nah, tiba-tiba pas gue lagi, pas lagi ngomong gitu, tiba-tiba ada yang begini, Cong. Gue kaget dong, Mail kaget, Reva kaget, kata Mail gini, Cong kenapa sih gitu kan. Terus tiba-tiba lakinya ngomong gini, si Fitra, Bunda, ini kan Niki telepon satu, itu udah bohong, yang telepon kan dia, ya kan, yang telepon kan dia, itu udah bohong, ya kan. Bunda, ini telepon Bunda, nggak apa-apain Bunda. Udah, tiba-tiba mati begitu, nggak tahu Cong, demi Allah, mati rezeki dia kagak dapat berkah dari Tuhan gue ya. Ini lakinya, bukan yang terus udah mati tiba-tiba teleponnya si Fitra itu. Lah tinggal gue berdua sama Dokter Oki di telepon. Langsung gue bilang gini, Dok, itu kenapa? Nggak tahu kayak seratul maut, apa lagi dicek, apa lagi diinjak. Terus gue bilang, Dok, kalau kita apa nggak gitu. acting. Terus gue bilang gini, Dok, jangan dia lagi berakting, ketawa semuanya. Anjing lagi. Iya, ngapain lagi? Masa tiba-tiba? Kapan, Kak? Hah? Itu tuh lagi baru banget sampai Pattaya. Kemarin di Thailand, si Ibu di Thailand sama Mael. Oh, yang nonton itu ya? Keselak baju katanya. Memang intinya kalian juga sudah bisa melihat satu keluarga itu semuanya manipulatif. Tapi Ya, sumpah gue maksudnya gedek gini banget. loh. Maksud gue gini loh, kan dia harusnya sadar ya, gue ini baik betul loh sama dia. Gue diminta promosiin, gue nggak ada tuh minta uang, sejumlah uang aku nggak ada. Dia nawarin gue ini itu, bahkan gue selalu tolak. Gak usah Kak Sel, dulu ya waktu masih berteman ya, gak usah Kak Sel, gak usah. Bukan ini nggak usah. Apa yang bisa dibantu ya udah travelnya gue bantuin promo. Abis itu dia nangis telepon, Kak, aku diposting sama Richard, Kak. Itu produk aku yang berhidrokinon, padahal aku udah nggak jual. Masa sih? Apa nih? Buat telepon si Suneo. Wah, Suneo, jangan gini. Udah tuh kan ya. Tiba-tiba udah tenang tuh kan. Aku diiniin Kak sama dokter apa fitur overclaim aku. Sampai gua tuh nggak kenal dokter sebelumnya. Sama sekali gua nggak kenal. Gua DM dia, gua bilang, Dok, gua bilang gitu kan. Kalau Sofia mau bebenah, Dok, jangan lagi diintip namanya. Gue sampai gitu loh. Itu tanpa bayaran loh. Sebenarnya kalaupun dapat duit pun itu secara profesional nggak masalah menurut aku ya. Kalau aku versi aku ya, karena kan gue profesional. Iya. Nah, kalaupun gue minta duit pun sekarang, ya gue minta hasil yang udah gue kerjakan untuk dia dong. Masih bisa jualan. Nah, gue inget betul tanggal 4 pertama kali dia jualan. Tanggal 4 tuh gue inget 4 Oktober apa itu gue lupa. Apa Oktober apa September gue lupa. Pokoknya pertama kali dia lagi jualan setelah overclaim. Dia bilang sama gue, Kak, aku mau jualan, aku mau live lagi, Kak. Lu nggak ada hidrokinon kan? Lu nggak ada jual overclaim kan? Enggak, aku nggak ada. Aku udah tarikin, aku udah bebenah. Nggak taunya Cong disempilin yang overclaim di pojokan. Berarti emang licik. Sampai akhirnya gue di DM lagi. Tuh lihat tuh yang lu bela tuh masih jual overclaim. Gue sampai maaf dok, mungkin dia hilap, mungkin dia
banyak cong gue bantuin dia tuh. Kalau enggak dia itu kalaupun gue minta duit ke dia, misal let's say gue minta duit ke dia ya, itu hak gue karena gue udah ngebantuin dia dan dia bisa menipu banyak customer dengan dia jual overclaim. Benar. Kasusnya kayak skincare yang berantem kemarin. Jadi ditegur Bepom, terus dibenahi, terus dibalikin lagi. Paham nggak kau? Iya. Coba kalau ada omongan gue yang salah, silahkan buktikan. Gimana bunyi kita gini ya? Jadi, Mail, sini. Jadi kan gue baru sampai Pattaya. Waktu itu acara apa yang di Pattaya Roaring Loud. Nah, si lakinya Sela ini kan teleponin gue, tapi gue nggak angkat kan. Tiba-tiba dia WhatsApp, Kak, tolong angkat teleponku, Kak. Ya udah, karena dia udah ngomong gitu ya gue angkat dong. Gue angkat, katanya, Kak, tolong Kak, jangan diapa-apain Sela gini. Lah, gue bilang sama lakinya, lah, emang saya ngapain? Yang ada kan adiknya bini lu tuh yang nyerang gua, padahal gua kagak ngapa-ngapain. Gua ngomong apa juga enggak, gua ngapa-ngapain juga enggak, gua cuma menjelaskan bahwa dia memberangkatkan bentuk kekecewaan gua. Udah that's it. Kok lu ngomong begitu? Tiba-tiba pas lagi makan jadi teleponnya bertiga, ada gua, ada Dokter Oki, ya kan, ada Mail di samping, sama Reva Syong. Karena kan gue speaker kan, karena kalau nelfon bertiga kan puyeng gitu loh, nggak. Kalau pakai speaker jadi enak, jadi pada denger tuh semua. Nah, tiba-tiba pas gue lagi ngomong gitu, tiba-tiba ada yang begini, Cong. Gue kaget dong, Mail kaget, Reva kaget. Kata Mail gini, Cong kenapa sih? Gitu kan. Terus tiba-tiba lakinya ngomong gini, si Fitra, Bunda, ini kan Niki telepon satu, itu udah bohong. Yang telepon kan dia. Ya kan, telepon kan dia, itu udah bohong, ya kan? Bunda, ini kan Bunda, ya nggak apa-apain Bunda. Udah, tiba-tiba mati dia begitu, nggak tahu Cong, demi Allah, mati rezeki dia kagak dapat berkah dari Tuhan gue ya. Ini lakinya, bukan yang terus udah mati tiba-tiba teleponnya si Fitra itu. Lah tinggal gue berdua sama Dokter Oki di telepon. Langsung gue bilang gini, Dok, itu kenapa? Gak tahu kayak sekarang mau apa lagi dicek, apa lagi diinjak. Terus gue bilang, Dok, kalau sesak nafas nggak gitu. Acting. Terus gue bilang gini, Dok, jangan dia lagi berakting, ketawa semuanya. Anjingnya. Ngapain lagi? Masa tiba-tiba? Kapan? Kak? Hah? Itu tuh lagi baru banget sampai Pattaya. Kemarin di Thailand, si Ibu di Thailand sama Mael. Oh, yang nonton itu ya. Keselak baju katanya. Emang intinya kalian juga sudah bisa melihat satu keluarga itu semuanya manipulatif. Tapi Ya, sumpah gue maksud debat gini banget. loh. Maksud gue gini loh, kan dia harusnya sadar ya. Gue ini baik betul loh sama dia. Gue diminta promosiin, gue nggak ada tuh minta uang sejumlah uang aku nggak ada. Dia nawarin gue ini itu, bahkan gue selalu tolak. Gak usah Kak Sel, dulu ya waktu masih berteman ya. Gak usah Kak Sel, gak usah. Lu kan ini nggak usah. Apa yang bisa dibantu? Ya udah travelnya gue bantuin promo. Abis itu dia nangis telepon, Kak, aku diposting sama Richard, Kak. Itu produk aku yang berhidrokinon, padahal aku udah nggak jual. Masa sih? Sampai buat telepon si Sumeo. Wes sudah jangan begini. Udah tuh kan ya. Tiba-tiba udah tenang tuh kan. Aku diiniin Kak sama dokter apa kita overclaim aku. Sampai gua tuh nggak kenal dokter sebelumnya. Sama sekali gua nggak kenal. Gua DM dia, gua bilang gua bilang gitu kan. Kalau Sofia mau bebenah dok, jangan lagi diintip namanya. Gue sampai gitu loh. Itu tanpa bayaran loh. Sebenarnya kalaupun dapat duit pun itu secara profesional nggak masalah menurut aku ya. Kalau versi aku ya, karena kan gue profesional. Iya. Nah kalaupun gue minta duit pun sekarang, ya gue minta hasil yang udah gue kerjakan untuk dia dong.
masih bisa jualan. Nah, gue inget betul tanggal 4 pertama kali dia jualan, tanggal 4 tuh gue inget 4 Oktober apa itu gue lupa. Apa Oktober apa September gue lupa. Pokoknya pertama kali dia lagi jualan setelah overclaim, dia bilang sama gue, Kak, aku mau jualan, aku mau live lagi, Kak. Lu nggak ada hidrokinon kan? Lu nggak ada jual overclaim kan? Enggak, aku nggak ada, aku udah tarik-tarikin, aku udah bebenah. Nggak taunya Cong disempilin yang overclaim di pojokan. Berarti emang licik. Sampai akhirnya gue di DM lagi, tuh lihat tuh yang lu bela tuh masih jual overclaim. Gue sampai maaf dok, mungkin dia hilap, mungkin dia banyak Cong gue bantuin dia tuh. Kalau enggak dia itu kalaupun gue minta duit ke dia, misal let's say gue minta duit ke dia ya, itu hak gue karena gue udah ngebantuin dia dan dia bisa menipu banyak customer dengan dia jual overclaim. Benar. Kasusnya sama kayak skincare yang berantem kemarin. Jadi ditegur Bepom, terus dibenahi, terus dibalikin lagi. Paham nggak kok? Bu. Coba kalau ada mau ada yang salah silahkan buktikan. Gimana bully kita gini ya? Jadi Mail sini. Jadi kan gue baru sampai Pattaya. Waktu itu acara apa yang di Pattaya Roaring Loud. Nah, si lakinya Sela ini kan teleponin gue, tapi gue nggak angkat kan. Tiba-tiba dia WhatsApp, Kak, tolong angkat teleponku, Kak. Ya udah, karena dia udah ngomong gitu ya gue angkat dong. Gue angkat, gue tanya, Kak, tolong Kak, jangan diapa-apain Sela gini. Lah, gue bilang sama lakinya, lah, emang saya ngapain? Yang ada kan adiknya bini lu tuh yang nyerang gue, pada gue kagak ngapa-ngapain. Gue ngomong apa juga enggak, gue ngapa-ngapain juga enggak, gue cuma menjelaskan bahwa dia memberangkatkan bentuk kekecewaan gua. Udah deh, kok lu ngomong begitu? Tiba-tiba pas lagi makan jadi nelfonnya bertiga, ada gua, ada Dokter Oki, ya kan, ada Mail di samping, sama Reva Syong. Karena kan gua speaker kan, karena kalau nelfon bertiga kan puyeng gitu loh, enggak. Kalau pakai speaker jadi enak, jadi pada denger tuh semua. Nah, tiba-tiba pas gua lagi pas dia ngomong gitu, tiba-tiba ada yang begini, Cong. Gua kaget dong, Mail kaget, Reva kaget, kata Mail gini, Cong kenapa sih gitu kan? Terus tiba-tiba lakinya ngomong gini, si Fitra, Bunda, ini kan Niki telepon satu, itu udah bohong, yang telepon kan dia, ya kan, yang telepon kan dia, itu udah bohong, ya kan? Bunda, ini kan Niki telepon Bunda, nggak apa-apain Bunda. Udah, tiba-tiba nggak tahu Cong, demi Allah, mati rezeki gua kagak dapat berkah dari Tuhan gua ya. Ini Lakinya, bukan yang terus udah mati tiba-tiba teleponnya si Fitra itu. Lah tinggal gua berdua sama Dokter Oki di telepon. Langsung gua bilang gini, Dok, itu kenapa? Nggak tahu kayak sekarang mau apa lagi dicek apa lagi diinjak. Terus gue bilang, Dok, kalau kita anak nggak gitu. acting. Terus gue bilang gini, Dok, jangan dia lagi berakting, ketawa semuanya. Anjingnya. Apa ini lagi? Masa tiba-tiba? Kapan? Kak? Hah? Itu tuh lagi baru banget sampai Pattaya. Kemarin di Pattaya Thailand, sibuk di Thailand sama Mael. Oh, yang nonton itu ya. Keselak baju katanya. Intinya kalian juga sudah bisa melihat satu keluarga itu semuanya manipulatif. Tapi Ya, sumpah gue maksud gedek gua banget. maksud gue gini loh, kan dia harusnya sadar ya, gue ini baik betul loh sama dia. Gue diminta promosiin, gue nggak ada tuh minta uang sejumlah uang, aku nggak ada. Dia nawarin gue ini itu, bahkan gue selalu tolak. Gak usah Kak Sel, dulu ya waktu masih berteman ya, gak usah Kak Sel, gak usah. Lu kan ini nggak usah. Apa yang bisa dibantu? Ya udah travelnya gue bantuin promo. Abis itu dia nangis telepon, Kak,
kak aku diposting sama Richard kak. Itu produk aku yang berhidrokinon. Padahal aku udah nggak jual, masa sih? Sampai buat telepon si Suneo. Wes Suneo, jangan gini. Jangan ya. Udah tuh kan ya. Tiba-tiba udah dia udah tenang gitu kan. Aku diiniin kak sama dokter kak. Apa fitur overclaim aku. Sampai gua tuh nggak kenal dokter sebelumnya. Sama sekali gua nggak kenal. Gua DM dia, gua bilang dok, gua bilang gitu kan. Kalau Sofia mau bebenah dok, jangan lagi diungkit namanya. Gua sampai gitu loh. Itu tanpa bayaran loh. Sebenarnya kalaupun dapat duit pun itu secara profesional nggak masalah menurut aku ya. Kalau versi aku ya, karena kan gue profesional. Iya. Nah, kalaupun gua minta duit pun sekarang, ya gua minta hasil yang udah gua kerjakan untuk dia dong. Masih bisa jualan. Nah, gue inget betul tanggal 4 pertama kali dia jualan. Tanggal 4 tuh gue inget 4 Oktober apa itu gue lupa. Apa Oktober apa September gue lupa. Pokoknya pertama kali dia lagi jualan setelah overclaim, dia bilang sama gua, kak aku mau jualan, aku mau live lagi kak. Lu nggak ada hidrokinon kan? Lu nggak ada jual overclaim kan? Enggak, aku nggak ada. Aku udah tarikin, aku udah bebenah. Nggak taunya cong disempilin yang overclaim di pojokan. Berarti emang licik. Sampai akhirnya gue di DM lagi. Tuh lihat tuh yang lu bela tuh masih jual overclaim. Gue sampai maaf dok, mungkin dia hilap, mungkin dia banyak cong gue bantuin dia tuh. Kalau enggak dia itu kalaupun gue minta duit ke dia, misal let's say gue minta duit ke dia ya, itu hak gue karena gue udah ngebantuin dia dan dia bisa menipu banyak customer dengan dia jual overclaim. Benar. Kasusnya sama kayak skincare yang berantem sama kemarin. Jadi ditegur Bepom, terus dibenahi, terus dibalikin lagi. Paham nggak kok? Bu. Coba kalau ada mau ada yang salah silahkan buktikan. Gimana bunyi kita gini ya? Jadi Mail sini. Jadi kan gue baru sampai Pattaya. Waktu itu acara apa yang di Pattaya Roaring Loud. Nah, si lakinya Sela ini kan teleponin gue, tapi gue nggak angkat kan. Tiba-tiba dia WhatsApp, kak tolong angkat teleponku kak. Ya udah karena dia udah ngomong gitu ya gue angkat dong. Gue angkat katanya, kak tolong kak jangan diapa-apain Sela gini. Lah gue bilang sama lakinya, lah emang saya ngapain, yang ada kan adiknya bini lu tuh yang nyerang gue, pada gue kagak ngapa-ngapain. Gue ngomong apa juga enggak, gue ngapa-ngapain juga enggak, gue cuma menjelaskan bahwa dia memberangkatkan bentuk kekecewaan gua. Udah that's it. Kok lu ngomong begitu? Tiba-tiba pas lagi makan jadi teleponnya bertiga, ada gua, ada dokter Oki ya kan, ada Mail di samping sama Reva Syong. Karena kan kalau speaker kan, karena kalau nonton bertiga kan puyeng gitu loh, enggak. Kalau pakai speaker jadi enak, jadi pada denger tuh semua. Nah, tiba-tiba pas gua lagi pas lagi ngomong itu, tiba-tiba ada yang begini, Cong. Gua kaget dong, Mail kaget, Reva kaget, kata Mail gini, Cong kenapa sih gitu kan. Terus tiba-tiba lakinya ngomong gini, si Fitra, Bunda, ini Kak Niki telepon satu, itu udah bohong, yang telepon kan dia. Ya kan, telepon kan dia, itu udah bohong, ya kan? Bunda ini kan Niki telepon Bunda, dia nggak apa-apain Bunda. Udah, tiba-tiba mati dia begitu, nggak tahu Cong, demi Allah, mati rezeki dia kagak dapat berkah dari Tuhan gue ya. Ini Lakinya, bukan yang udahnya, yang terus udah mati tiba-tiba teleponnya si Fitra itu. Lah tinggal gue berdua sama dokter Oki di telepon. Langsung gue bilang gini, dok, itu kenapa? Gak tahu kayak sekarang mau, apa lagi dicek, apa lagi diinjak. Terus gue bilang, dok, kalau kita kenapa nggak gitu. acting. Terus gue bilang gini, dok, jangan dia lagi berakting, ketawa semuanya. Anjingnya. Ngapain lagi? Masa tiba-tiba? Kapan? Kak? Hah? Itu tuh lagi baru banget sampai Pattaya. Kemarin di Pattaya Thailand, si Ibu di Thailand sama Mael. Oh, yang nonton itu ya. Heeh.
keselak baju katanya. Emang intinya kalian juga sudah bisa melihat satu keluarga itu semuanya manipulatif. Tapi Iya, sumpah maksud gue gue gedek gini banget. loh. Maksud gue gini loh. Kan dia harusnya sadar ya. Gue ini baik betul loh sama dia. Gue diminta promosiin, gue nggak ada tuh minta uang sejumlah uang aku nggak ada. Dia nawarin gue ini itu bahkan gue selalu tolak. Gak usah Kak Sel dulu ya waktu masih berteman ya. Gak usah Kak Sel, gak usah. Lu kan ini nggak usah. Apa yang bisa dibantu ya udah travelnya gue bantuin promo. Abis itu dia nangis telepon. Kak, aku diposting sama Richard, Kak. Itu produk aku yang berhidrokinon. Padahal aku udah nggak jual. Masa sih? Sampai nih buat telepon si Sumeo. Wes, Sumeo, jangan gini. Jangan ya. Udah tuh kan ya. Tiba-tiba udah dia udah tenang tuh kan. Aku diiniin Kak sama dokter apa fitur overclaim aku. Sampai gua tuh nggak kenal dokter sebelumnya. Sama sekali gua nggak kenal. Gua DM dia, gua bilang gua bilang gitu kan. Kalau Sofia mau bebenah dok, jangan lagi diungkit namanya. Gue sampai gitu loh. Itu tanpa bayaran loh. Sebenarnya kalaupun dapat duit pun itu secara profesional nggak masalah menurut aku ya. Kalau aku versi aku ya, karena kan gue profesional. Iya. Nah, kalaupun gua minta duit pun sekarang, ya gua minta hasil yang udah gua kerjakan untuk dia dong. Masih bisa jualan. Nah, gue inget betul tanggal 4 pertama kali dia jualan. Tanggal 4 tuh gue inget 4 Oktober apa itu gue lupa. Apa Oktober apa September gue lupa. Pokoknya pertama kali dia lagi jualan setelah overclaim, dia bilang sama gua, Kak, aku mau jualan, aku mau live lagi Kak. Lu nggak ada hidrokinon kan? Lu nggak ada jual overclaim Kak? Enggak, aku nggak ada. Aku udah tarikin, aku udah bebenah. Nggak taunya cong disempilin yang overclaim di pojokan. Berarti emang licik. Sampai akhirnya gue di DM lagi. Tuh lihat tuh yang lu bela tuh masih jual overclaim. Gue sampai maaf dok, mungkin dia hilap, mungkin dia banyak cong gue bantuin dia tuh. Kalau enggak dia itu kalaupun gue minta duit ke dia, misal let's say gue minta duit ke dia ya, itu hak gue karena gue udah ngebantuin dia dan dia bisa menipu banyak customer dengan dia jual overclaim. Benar. Kasusnya kayak skincare yang berantem kemarin. Jadi ditegur Bepom, terus dibenahi, terus dibalikin lagi. Paham nggak kau? Bu. Coba kalau ada omongan gue yang salah, silahkan buktikan. Gimana bully kita gini ya? Jadi, Mail, sini. Jadi kan gue baru sampai Pattaya. Waktu itu acara apa yang di Pattaya Roaring Loud. Nah, si lakinya Sela ini kan teleponin gue, tapi gue nggak angkat kan. Tiba-tiba dia WhatsApp, Kak, tolong angkat teleponku Kak. Ya udah, karena dia udah nanya gitu ya gue angkat dong. Gue angkat, gue tanya, Kak, tolong Kak, jangan diapa-apain Sela gini. Gue bilang sama lakinya, emang saya ngapain ya? Ada kan adenya bini lu tuh yang nyerang-nyerang gue, pada gue kagak ngapa-ngapain. Gue benar. juga enggak, gue ngapa-ngapain juga enggak, gue cuma menjelaskan bahwa dia memberangkatkan. Tiba-tiba lakinya ngomong gini, si Fitra, Bunda, ini kan telepon satu, itu udah bohong. Yang telepon kan dia, ya kan? Yang telepon kan dia, itu udah bohong, ya kan? Bunda, ini kan Bunda.